etalase kuning aku ya. Itu ada semua vitamin yang aku sebutkan tadi ya. Sip. Makasih Kakak Zain. Kakak ini bahas masalah sistem pencernaan dulu. Aku bahasnya tidak agak kesulitan. Silakan bertanya. Cuman aku tipenya ngomongnya cepet. Jadi mohon maaf kalau aku ngomongnya cepet ya Kak. Dari kecil aku tuh ngomongnya cepet terus Kak. Mohon maaf ya Kak. Kak, sistem pertahanan imunitas kita itu dimulai dari lambung sampai usus. Jadi ada namanya gastrointestinal, 70-80% sistem pertahanan kita itu di produksinya itu di sistem imunitas kita, 70-80%-nya itu tuh ada di saluran pencernaan kita. Yang pertama, ketika kakak makan, entah makan apa itu, makan apapun itu, makanan tuh kan akan masukkan ke dalam si lambung ini kan. Lambung kita itu Kak, normalnya itu tuh asam, pH-nya 1-3 pH-nya. Ya sama-sama Kak, pH-nya 1-3. Normalnya itu tuh asam. Nih ya Kak, ini pH lambung tuh 1-3. Kalau misalnya GERD, itu terjadi karena kekurangan asam lambung, bukan karena kelebihan asam lambung. Kenapa bisa begitu Dom? Coba bayangin. Kan normalnya asam lambung itu sampai 3. Kalau misalnya kakak masih meragukan, coba kakak searching berapa normal pH asam lambung. 1-3. Ini 1-3. Kalau misalnya GERD terjadi karena kelebihan asam lambung, mau berapa pH-nya kak? 0? Kan enggak kan? Jadi kalau misalnya pun asam lambungnya kan asam, berarti GERD itu bukan terjadi karena kelebihan asam lambung, tapi GERD terjadi karena kekurangan asam lambung. Ingat dulu kak, perjalanan pelajaran kita waktu kita SMP apa SMA ya kak ya? pH itu, anak-anak, pH ada 0-14 ya. pH 0-6 itu disebut asam. 7 itu netral. 7 ke atas sampai 14 itu basa. Kan bu-guru gitu kan kalau ngajarinya kan. Nah, si asam lambung kita itu pH-nya 1-3, yaitu asam. Nggak pernah bisa terjadi kelebihan asam lambung. Kalau kelebihan asam lambung, otomatis pH-nya lebih dari 1 kan? 0 kan enggak ya, karena kan di buku pun cuma 1-3. Tuh kan kak, kenapa ya? Aku nggak ngasih produk tapi kena pelanggaran juga. Kenapa ya kak ya? Ada yang tahu nggak sih kenapa aku kena pelanggaran? Tadi katanya kena pelanggaran karena nunjukin produk. Sekarang nggak nunjukin produk, kena pelanggaran lagi. Kenapa ya? Ya sudahlah. Nggak tahu lah kenapa pelanggaran terus. Ya sudahlah ya kak. Jadi ya kak, gak usah pilih kirim pelanggaran iya ya. Oh enggak gitu kakak Adita. Ada angka itu digambar. Nggak boleh juga ada angka digambar. Oh my god, emang nggak boleh juga angka digambar. Ya udah kita hiraukan dulu pelanggarannya ya. Kak, jadi tuh pH kita itu tuh 1-3 asam lambung kita. Jadi itu tuh nggak ada yang namanya seenggaknya menurut pemahaman aku ya kak. Mungkin ada dokter lain yang berbeda pemahaman tuh nggak apa-apa. Berbeda pendapat itu mah biasa banget ya kak. Jadi si pH asam lambung kita tuh 1-3. Yang ada itu adalah kelebihan asam lambung. Jadi ketika kakak mengalami keluhan GERD, misalnya kakak begah, sendawa, dadanya terus berat, kecekek, itu berarti kakak itu tuh mengalami kelebihan asam lambung, di mana si pH lambung itu tuh berubah menjadi ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu. Oh gitu, nggak boleh juga. Oke, baiklah. Baiklah kakak, nggak boleh lagi ya. Oke, aku hilangkan angka-angka itu ya. Jadi, ketika asam lambung kakak itu berubah menjadi basa atau berubah pH-nya di atas 3, sehingga ini akan mengirimkan sinyal ke katup yang antara lambung sama kerongkongan, sehingga katup ini akan terbuka. Katup ini terbuka sehingga si asam lambung yang harusnya anteng dalam perut, kemudian dia terus naik ke atas. Asam lambung yang terus naik ke atas ini yaitu ke kerongkongan, yang normalnya kerongkongan kita itu tuh bersifatnya itu tuh kosong, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada asam lambung sehingga menimbulkan gejala. Jadi berdasarkan pemahaman aku adalah asam lambung atau GERD itu terjadi karena kekurangan asam lambung, di mana pH lambung kita tuh berubah menjadi ke basa. Oke ya. Nah, beberapa asam lambung itu memang diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya yang pertama untuk mencerna vitamin dan mineral, mencerna makanan. Dari proses pencernaan makanan itu kita akan mendapatkan vitamin dan mineral kan.
vitamin dan mineral itu yang nantinya akan berguna untuk kelangsungan proses organ tubuh kita. Makanya tuh pasien-pasien GERD yang kekurangan asam lambung, kurang asam lambung berarti tidak bisa mencerna makanan dengan baik sehingga resiko terjadi kekurangan vitamin dan mineral. Makanya pasien-pasien GERD itu banyak yang efeknya anxiety, itu kemungkinan kekurangan vitamin B1 atau memiliki kelayangan terus, bisa kekurangan vitamin B12, bisa kekurangan potasium. Jadi pasien GERD itu kenapa banyak banget sensasinya, apalagi yang udah kronis, karena kekurangan vitamin dan mineral akibat tidak adekuatnya si asam lambungnya itu untuk mencerna makanan. Fungsi asam lambung yang pertama. Fungsi asam lambung yang kedua adalah apa? Untuk melenyapkan kuman yang masuk bersama makanan. Ingat, ketika kakak makan apapun itu, semua makanan kita itu berpotensi untuk ditunggangin sama kuman, ditunggangin bahasa gue ya, ditunggangin sama kuman ya kak ya. Jadi ketika kakak makan, makanan itu masuklah juga kuman itu masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Nah, kuman itu akan langsung di bumi hanguskan sama si asam lambung. Tapi karena asam lambung kakak tidak adekuat, nggak bagus gitu, sehingga si kumannya ikutan lolos. Kalau misalnya kuman ikutan lolos, sehingga nanti kuman ini bisa masuk ke usus kita. Ketika usus kita yang harusnya itu memiliki gut microbiome yang normal, artinya itu usus kita itu tuh ditunjang sama kuman-kuman baik ya teman-teman. Ada ekosistem namanya gut microbiome di mana triliunan bakteri-bakteri baik itu menunjang sistem kesehatan kita. Nah, bayangin ada ada kuman jahat masuk ke usus kakak. Dia menyeranglah si ekosistem dari mikrobioma usus yang sehat kita, sehingga terjadilah perubahan itu gitu kan kak. Sedangkan di usus itu banyak banget kejadiannya kak. Proses penyerapan vitamin dan mineral, kemudian itu kakak juga di situ, di usus itu ada namanya barier, integritasnya. Si integritas usus itu. Nah, kalau misalnya kakak terus-terusan makan makanan yang bisa merubah pH asam lambung, seperti apa dong? Makanan yang ultra processed food itu makanan yang bisa merubah pH asam lambung. Karena memiliki banyak sekali pengawet, memiliki banyak gula buatan, karbohidrat buatan, gluten, itu makanan-makanan yang memiliki tingkat inflamasi atau peradangan yang cukup berat untuk lambung kita. Sekali dua kali mah dimaafin ya kak, tapi kakak makannya tiap hari terus dan terakumulasi secara bertahun-tahun. Kemudian lama-lama itu akan memberatkan si asam lambung kakak. Kalau misalnya asam lambung kakak berat, aku sebutin tadi, kakak akan mulai mengalami kekurangan vitamin, mineral, kemudian itu juga si kuman-kuman jahat bisa masuk ke dalam usus kakak. Kalau seperti itu, lama-lama usus kita tuh begini loh kak, usus kita itu tuh memiliki benteng yang rapet-rapet. Tapi lama-lama karena dia terus dikasih sama makanan-makanan yang nggak oke, lama-lama dia berenggang, merenggang begini ya kak. Patogen berupa patogen itu berupa yang berasal dari makanan-makanan tidak baik tadi, ultra processed food. Kemudian kuman-kuman tadi yang lolos, itu lama-lama tuh dia bisa melewati barier. Barier tuh penghalang ya kak ya. Dia bisa melewati usus ini. Nah, usus renggang ini namanya adalah leaky gut atau usus bocor. Sehingga kan aturan kan nggak bisa masuk kan kak. Ini peredaran darah kita nih, ini peredaran darah, ini usus kita. Lama-lama kan dia masuk. Ketika dia masuk, akhirnya si patogen tadi, benda asing tadi masuklah ke peredaran darah kita. Itu tuh merupakan jalan tol steril, kawasan steril yang tidak boleh dimasukin apapun. Lah, tapi kok karena usus kita merenggang, bocor, kok ada yang masuk gitu. Iya betul kak, nanti ke sana. Terus ada yang masuk kan kak, jadinya itu tuh sistem alarm kita tuh kan bunyi. Ini kan seharusnya nggak ada dia nih di sini, ini kan area steril, kenapa ada dia nih gitu kan. Nah, saat itu terjadi, yang pertama kakak mulai akan mengalami reaksi alergi ya kak ya. Reaksi alergi itu tuh banyak kak, kakak bisa kembung, mual, sendawa, begah gitu. Itu namanya itu reaksi alergi. Pertama akan mengaktifkan sistem alergi. Alergi itu kak bisa mengganggu imunitas kita, karena kalau terlalu lama-lama alergi, lama-lama itu tuh badan kita akan meradang. Alergi itu dapat menyebabkan peradangan ya kak, lama-lama tuh akan meradang. Karena terus-terusan terjadi peradangan yang terus-menerus, dan tapi kakaknya juga tetap makan makanan yang nggak bagus ya kak ya. Kemudian kakak juga didukung dengan pola stres gitu kan. Nanti lama-lama peradangan itu akan menjadi
terus-terusan, dan akhirnya lama-kelamaan akan membingungkan sistem imunitas kita. Sistem imunitas kita itu akan bingung lama-lama, yang seharusnya dia melindungi kita, dia malah menyerang kita. Dan itu adalah filosofi terjadinya penyakit autoimun. Jadi, 70-80% pertahanan tubuh kita itu berada di saluran pencernaan, dari lambung sampai usus. Kalau misalnya kakak melakukan faktor-faktor apanya jedom yang bisa merubah pH kita, terlalu banyak konsumsi gula, ultra processed food, kemudian kakak juga terlalu banyak konsumsi obat-obatan. Makasih kakak ya. Obat-obatan dalam hal ini punten ya kak, ini hanya berdasarkan pemahaman aku ya kak, mungkin agak berbeda. Makasih kakak Kolmi. Obat-obatan yang mempengaruhi sistem imunitas kita, mengganggu, adalah antibiotik, karena antibiotik itu di satu sisi mungkin bisa baik untuk membunuh kuman-kuman jahat, tapi di sisi lain dia bisa mengganggu mikrobiota dalam usus kita, mikrobiota si bakteri-bakteri baik ini. Yang kedua adalah golongan obat steroid. Obat steroid itu obat anti radang. Kalau misalnya dikonsumsi hanya beberapa hari, dia oke lah. Tapi kalau misalnya dikonsumsi lebih dari 7 hari, itu malah bisa menginaktifkan dari sistem alami tubuh kakak. Jadi, itu lama-lama bisa mendepresi si sistem imun kakak. Yang kedua, obatnya adalah obat penekan asam lambung. Teman-teman, kakak Kolmi, oke, kebanyakan suka gym pakai steroid, iya betul, itu nanti lama-lama terganggu. Teman-teman, aku adalah mantan penjuang GERD. Aku hanya bermaksud menceritakan pengalaman. Semoga kalian dalam posisi berhusnuzon ya. Aku pernah punya GERD selama 6 tahun. Aku minum obat penekan asam lambung, antacid, PPI, ranitidin, semua aku konsumsi. Aku pernah konsumsi itu selama 3 tahun full, karena aku mencari pengobatan GERD kok nggak selesai-selesai. Akhirnya mau nggak mau aku harus konsumsi itu. Aku merasakan betapa banyak yang terganggu fungsi sistem tubuh aku ketika aku terlalu banyak konsumsi itu gitu. Jadi kenapa? Karena kan obat-obat itu kan buat penekan asam lambung kan. Jadi kalau misalnya asam lambung kita ditekan terus-terusan, sehingga pertahanan tubuh kita jadi berkurang gitu. Sedangkan kan normalnya asam lambung kan asam. Jadi apapun yang kalian hadapi, biarlah asam lambung itu tetap asam, karena memang normalnya seperti itu. Jangan dibuat jadi basah. Memang ketika asam lambung apa itu? Sekarang lagi parah sampai kepikiran mau berhenti kerja, jangan dong kakak. Iya, aku juga gitu kakak waktu GERD. Aku sampai GERD anxiety. Memang saat si asam lambung tuh naik di tenggorokan, di kerongkongan itu, rasanya tuh sakit banget. Memang lagi ada asam lambung di kerongkongan kita tuh sakit banget kan, gak nyaman banget. Kemudian kalian konsumsilah si obat-obat penekan asam lambung itu. Dalam waktu cepat akan mereda, itu benar. Karena kan lagi heboh-hebohnya langsung ditekan produksinya, itu akan enak, itu benar. Tapi kalau misalnya terjadi terus-menerus, nanti malah akan merubah pH asam lambung kalian. Nah, perubahan pH asam lambung ini yang berpotensi dapat melemahkan sistem imun kita, yang aku sebutin tadi ya, gitu. Nah, kalau misalnya udah leaky gut, itu akan terjadi, men-trigger terjadinya si autoimun. Ada namanya radang usus. Radang usus tuh ada IBD, ada IBS ya kak ya. Kalau misalnya IBD itu berarti radang ususnya itu disertain sama gangguan imun. Tapi kalau misalnya IBS, radang ususnya tidak disertai dengan gangguan imun. Radang usus itu banyak ya, ada colitis ulceratif, pokoknya itu tuh radang usus lah, kita ngomongnya gampang ya gitu. Nah, si leaky gut tadi karena bisa men-trigger kebingungan si badan kita, itu udah bingung ini lawan atau kawan ya gitu, karena terlalu banyak peradangan yang masuk kak, lama-lama kita tuh akan kebingungan. Nah, karena kita kebingungan, lama-lama terjadilah si autoimun. Autoimunnya itu tuh bukan hanya di usus doang kak, tapi autoimunnya itu tuh bisa melebar kemana-mana, tergantung organ mana yang diserang. Kalau misalnya dia mengganggu tiroid, akan terjadi hipertiroid atau hipotiroid. Kalau dia menyerang rambut, akan terjadi alopecia. Kalau misalnya dia menyerang kulit, akan terjadi vitiligo atau psoriasis. Kalau misalnya dia menyerang sendi tulang, osteoartritis, rheumatoid arthritis, bisa juga multiple sclerosis gitu ya kak. Jadinya tuh tergantung apa yang lokalis target organnya. Tapi berdasarkan pemahaman functional medicine adalah setiap penyakit autoimun itu berasal dari gangguan di saluran pencernaan.
lambung sampai usus. Dan ujung-ujungnya akan menyebabkan leaky gut. Jadi, kalau misalnya kakak-kakak di sini yang lagi struggling mengalami masalah autoimun, apapun diagnosisnya, termasuk penyakit yang terkait dengan autoimun yaitu PCOS. Kan ada penyakit autoimun, ada penyakit yang terkait dengan gangguan autoimun ya kak. Aku sangat menyarankan kalian untuk menjaga kesehatan usus dan lambung kalian, karena itu adalah yang utama, itu adalah sistem pertahanan tubuh kita. Aku sering ketemu sama kakak-kakak yang lagi struggling menghadapi vitiligo, ya nak. Kemudian yang lagi struggling menghadapi hipotiroid, hipertiroid, apapun itu, bahkan alopecia pun, kalian harus menjaga dan memastikan bahwa usus kalian dalam kondisi benar. Caranya gimana dong? Satu, kan tadi kan udah kita jelasin tuh kak ya, sistem pertahanan tubuh kita dari mana kak? Dari lambung sama si usus. Satu, si asam lambungnya itu jangan diapa-apain kak, biarin dia tetap asam. Jangan diapa-apain ya, berarti sebisa mungkin, sekuat tenaga mungkin kakak untuk kalau bisa ya kak, jangan konsumsi obat-obat penekan asam lambung gitu. Itu satu. Yang kedua, ya jangan makan-makan yang hal-hal yang memiliki tingkat peradangan yang tinggi banget gitu. Apa sih dom yang tingkat peradangan tinggi? Ya tadi, makanan kemasan, ultra processed food. Betul kak, makanan kemasan, ultra processed food, merokok, alkohol gitu. Kemudian stres. Teman-teman jangan anggap enteng stres ya. Aku barusan buat video tentang stres. Stres itu bisa mengganggu kerja sistem organ kita. Stres itu bisa menyebabkan diabetes, hipertensi, karena peningkatan dari hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon yang kita produksi kalau kita membaca adanya gangguan di peradangan. Aksis brain gut, iya dok, dokter Edu. Teman-teman nih ada dokter Edu nih, silahkan di follow ya. Jadinya tuh kalau aku sih kak, sebisa mungkin untuk tidak konsumsi yang namanya obat penekan asam lambung. Dom, tapi saya berobat ke dokter lain, punten ya dom, tapi kok saya diberikan obat penekan asam lambung? Kak, memang sekarang tuh lagi terjadi perbedaan pendapat ya kak. Ada dokter yang menggunakan obat penekan asam lambung, ada dokter yang tidak. Semua dokter itu walaupun berbeda pendapat punya apa ya? Punya teorinya masing-masing. Sekarang tinggal kakak nih mau ikut yang mana gitu. Mau ikut dokter penekan asam lambung malah nggak apa-apa, tapi karena aku live di aku, jadi aku hanya memberikan berdasarkan pemahaman aku ya kak. Mungkin kakak butuh insight baru gitu ya. Lah terus dom, kalau misalnya saya sakit gastritis nih dom, terus saya ngapain dom kalau nggak boleh pakai obat asam lambung kan gitu? Itu pertanyaan sejuta umat itu ya kak ya. Jadi kak, ini tidak seperti ini, cuman aku buat biar kakak lebih mudah memahami ya. Jadi kan ini kan adalah si lambung kita kan kak. Nah, si lambung kita itu anggap-anggap ya kak, ini lambung, ini adalah lapisan mukosa, lapisan yang membatasi, ini perut kita nih, bayangin ini perut ya kak ya, ini perut, ini lambung, ini lapisan mukosa kita. Gastritis, mah atau dispepsia, itu terjadi ketika lapisan ini nih mengalami peradangan kak, ini nih mengalami peradangan. Dia radang, lama-lama dia luka. Lapisan ini untuk membatasi biar perut kita ini nggak langsung kena si asam lambung yang asam kan. Tapi karena dia ini mengalami peradangan dan akhirnya luka, sehingga dia tidak bisa lagi melindungi kita. Karena tidak bisa melindungi kita, sehingga si asam lambung ini langsung langsung kena ke perut. Makanya kalau orang mah dispepsia itu rasanya perih, kemudian nyeri ulu hati, tertusuk, pokoknya pamit domi mau makan. Kak Kolmi, aku udah ceramah panjang lebar. Lu mau keluar karena makan sate? Oh my god, jam berapa sekarang Kak Kolmi? Ya Allah, teman-teman ini jangan ditiru ya. Aku tidak pernah merekomendasikan makan semalam ini ya teman-teman ya. Jangan ditiru ya. Bahkan suami aku lapar malam-malam aja aku suruh minum air putih, jangan makan lagi gitu ya. Karena tidak bagus, karena tidak sesuai dengan ritme lambung kita ya. Ya jadi lapar, pokoknya jangan makan malam, pokoknya intinya gitu. Oke lanjut ya. Jadi gastritis itu karena terjadi iritasi pada lapisan lambung kita. Kalau misalnya mekanismenya gini, kalian mengalami berobat ke dokter misalnya, oh kakak kena mah nih, kena dispepsia nih gitu kan. Terus ketika kakak minum obat asam lambung, itu pasti bakalan enak gitu. Kenapa? Kan si asam lambung ini kan kena ke perut kakak kan, asem banget. Kalau kena perut kan jadi sakit banget kan kak. Ketika kakak turunkan si produksi asam lambungnya, ya bakalan lebih enteng dia karena dia tidak terlalu asam.
Jadi perut kakak tuh bakal lebih enak gitu. Nah, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali mungkin kakak nggak kenapa-napa. Karena pada dasarnya kita itu dikasih sama Allah kemampuan untuk memproduksi si asam lambung sendiri. Walaupun kakak nanti konsumsi si asam lambung jadi menurun produksinya, nanti kita punya lagi kemampuan untuk produksi. Turun lagi, kita punya lagi kemampuan untuk produksi, turun lagi gitu terus. Tapi lama-lama kan kita bisa lelah ya kak ya. Kita aja manusia biasa aja punya lelah ya, apalagi organ-organ kita. Nah ketika kakak terus-terusan terpapar sama obat yang bisa menekan produksi asam lambung, lama-lama kita bisa lelah dan akhirnya terjadi kekurangan lambung, sehingga terjadilah GERD. Itu adalah mekanisme kenapa satu pasien bisa mengalami gastritis dan GERD secara bersamaan. Dok, kenapa kalau minum cuka apel rasanya ndak karuan dari pikiran? Oke, bayangin ya kak, ini adalah filosofi terjadinya gastritis. Sehingga apa yang dilakukan dong? Asam lambungnya jangan diapa-apain, yang dibagusin adalah si lapisannya. Dengan cara apa dong? Cari semua produk yang bisa meningkatkan produksi dari lapisan ini menjadi baik gitu ya kak. Produksi imunnya jadi baik. Kalau aku menggunakannya zinc carnosine, kakak bisa menggunakan aloe vera, kakak bisa menggunakan licorice, liprium, mastigam, itu banyak pilihannya ya kak ya. Kemudian vitamin D3 itu banyak pilihannya. Jadi kakak bisa menggunakan produk-produk itu untuk meningkatkan lapisan lambung kakak. Jangan diapa-apain si asam lambungnya, sehingga kalau lapisannya ini terproduksi kembali, sehingga ada nih yang ada nih yang membatasi antara si lambung sama si perut, akhirnya tidak lagi jadinya perih. Oke. Itu adalah terjadinya MAH dispepsia atau gastritis. Gastritis itu bisa tegak ketika kalian sudah endoskopi. Kalau misalnya belum, bilangnya MAH atau dispepsia. Kalau udah tegak, oh kata dokternya, oh kalian gastritis nih, oh kalian tukak lambung nih, berarti udah endoskopi ya. Oke. Bagaimana sekarang filosofi dari terjadinya GERD? Ingat, GERD itu kan terjadi karena kekurangan asam lambung. Karena kekurangan asam lambung sehingga pengobatannya adalah mengembalikan asam lambung kembali normal. Dengan cara apa dong? Produk yang aku anggap bisa untuk yang memiliki tingkat keasaman yang hampir sama dengan pH asam lambung kita adalah cuka apel dan beta-HCl dan electrolyte. Ketika kalian memproduksi asam lambung secara normal, kalian membutuhkan elektrolit yang cukup. Jadi sehingga konsumsilah elektrolit itu bagus ya. Kalau misalnya nggak mampu dong, elektrolit mahal, oke nggak apa-apa. Kakak harus konsumsi cuka apel atau beta-HCl. Itu kombinasi yang dapat mengembalikan pH asam lambung kita karena memiliki tingkat keasaman yang dianggap hampir sama dengan asam lambung kita. Tapi ketika kakak punya gastritis, yang lagi radang, yang lagi nyeri-nyerinya, jangan minum cuka apel atau beta-HCl. Karena kayak kakak Aditya tadi, jadi makin perih banget. Ya iyalah, kan kakak lagi radang tuh, lagi gastritis tuh. Kakak pakai cuka apel, ya makin jadi perih kak. Jadi jangan pakai cuka apel ketika kakak pakai lagi gastritis. Tapi dom, saya sakit dua-duanya dom. Saya sakit gastritis juga, saya juga sakit GERD. Gimana dom? Harus sembuhin dulu si gastritisnya, baru kakak perbaiki si GERD-nya. Begitu caranya ya kak. Dom, kalau perut perih, emang kenapa ujung-ujungnya migrain? Oke, iya kak. Sebentar ya kak. Jadi kakak harus tahu dulu semua teman-teman Domi Klinik, teman-teman yang konsul ke aku, itu akan aku tekankan dulu. Kakak harus tahu kakak itu gastritis atau GERD, karena banyak teman-teman yang salah paham. Aduh dom, saya perutnya nggak nyaman, saya minum cuka apel ya, karena tahu aku selalu merekomendasikan cuka apel, tahu-taunya konsumsi cuka apel, jadi perih. Kalau misalnya ada gastritis dan GERD, kalian harus ngobatin gastritisnya dulu. Setelah ini sembuh, baru GERD-nya ya, gitu. Oke. Kemudian teman-teman, polip lambung itu sama ya kak ya. Semuanya itu tuh harus dikembalikan secara normal. Apapun diagnosisnya dikembalikan secara normal. Polip lambung, luka lambung itu juga seperti itu. Dengan kenapa dong? Pertahankan asam lambungnya seperti biasa, seperti normal. Perbaiki si peradangannya. Insya Allah nanti akan bisa bekerja dengan baik. Kalau misalnya terjadi leaky gut dom, atau terjadi radang usus gimana gitu. Teman-teman, untuk pasien teman-teman, dom diulangi lagi, oh my god. Untuk teman-teman yang diet ya, ini diet ya. Untuk teman-teman yang gastritis sama si GERD,
aku merekomendasikan kalian untuk diet keto. Diet keto itu adalah diet yang tidak makan gula, rendah karbohidrat, tinggi lemak dan protein. Kalau untuk GERD sama gastritis. Aku tuh suka banget ketemu pasien yang memang bukan salah pasien juga sih, karena kan informasi ini yang beredar itu tuh banyak ya teman-teman ya. Jadi, Dom, saya gastritis. Oke, saya itu Dom, aku udah nyaman sama IF, aku udah nyaman sama kamu Kak. Oke, baiklah. Aku GERD bariatrik, alhamdulillah sembuh. Iya Kak, tapi kan nggak semua orang bisa untuk bariatrik ya Kak ya. Kita yang, ya semua orang nggak bisa buat itu ya Kak. Kalau misalnya Kakak punya prevalence ke situ ya alhamdulillah. Oke. Dom, saya itu gastritis. Oke, saya tuh harus makan per 3 jam, Dom. Kalau saya nggak makan per 3 jam, saya bakal lapar terus, Dom, gitu. Perut saya bakal perih, gitu. Oke. Terus saya kan kerja kantor ya, Dom. Kan saya repot tuh kalau saya makan per 3 jam. Jadi saya ngisi waktu ngemil saya dengan makan biskuit dan roti. Itu salah besar ya, kakak-kakak ya. Seenggaknya ini berdasarkan pemahaman aku. Itu salah besar. Teman-teman yang ngerasa repot, nggak sempet nyiapin makanan tapi malah makan biskuit dan roti, itu salah besar. Kenapa? Biskuit itu mengandung gluten, mungkin ada yang enggak ya, tapi kita ngomong secara general lah ya. Gluten, gula, karbohidrat olahan itu makanan-makanan yang justru membuat lambung kalian itu menjadi lebih berat dan membawa peradangan. Jadi kalau kalian yang mau ngemil, jangan ngemil biskuit atau roti, apalagi per 3 jam. Nggak kelar-kelar itu Kak sakitnya gitu. Itu seenggaknya menurut pemahaman aku dan yang pernah aku alamin sendiri ya teman-teman ya. Aku sudah pernah kena GERD sama gastritis, pokoknya udah hatam gitu ya. Batu empedu minum cuka apel bagus nggak Dom? Bagus selama kakak tidak punya gastritis. Lanjutkan Kak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, diet keto. Kalau misalnya kalian gastritis kan kalau misalnya gastritis itu kan terjadi tuh gangguan si pengosongan lambung. Oke, nggak apa-apa, harus makan per 3 jam karena itu yang kalian butuhkan. Tapi saat kalian makan, carilah makanan-makanan yang mengandung protein sama lemak yang bagus gitu. Jangan makan karbohidrat. Karena karbohidrat itu membuat kalian gampang lapar. Kalau kalian makannya karbohidrat, kalau kalian makannya itu tuh gula, gampang lapar. Jenis makanan yang bisa membuat kalian kenyang lebih lama adalah apa? Lemak. Konsumsilah lemak, teman-teman. Apa Dom? Ya banyak. Kalau nggak ada alergi telur, mah makannya telur ya. Kemudian alpukat, unsalted butter. Kemudian bisa juga combine protein sama lemak, misalnya makan daging-daging gitu ya. Ubi jalar itu karbohidrat ya Kak. Cuman kalau misalnya kakak saat ini Kakak Joko, halo. Kalau saat ini kakak masih belum bisa nggak makan karbo, nggak apa-apa ubi jalar. Tapi jangan apa? Kentang dan jagung. Nggak bisa ya teman-teman ya. Aku sakit GERD, sampai sekarang aku nggak bisa makan jagung. Nggak bisa aku makan jagung. Kalau aku makan jagung, oh my god, langsung walaupun aku udah sehat, aku nggak bisa makan jagung. Jadi aku udah melupakan tuh yang namanya perjagung-jagungan. Dan aku juga nggak bisa makan kentang. Kentang masih bisa, cuman pasien aku yang sensitif nggak bisa makan kentang. Ingat ya, kentang sama jagung itu jangan kalian makan. Kalau misalnya masih mau makan karbo, boleh deh makan apa tuh Kak? Ubi, singkong, nasi gitu ya. Dom, aku nasinya beras merah, porang, ada lagi pasiennya shirataki, pokoknya lalala gitu ya, boleh lah gitu. Ingat ya, tapi dengan jumlah yang turun gitu ya. Keju, unsalted butter, oke Kak, itu lemak bagus konsumsi Kak. Ya, lemak baik oke Kakak Yuli ya. Itu ya, kita udah bahas ya keto ya. Sekarang kita turun nih, kan udah nih lambung-lambung udah kelar ya, jangan tanya lagi ya. Sekarang kita ke radang usus, leaky gut. Tadi udah jelas ya bagaimana radang usus sama leaky gut. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang mengalami radang usus, entah itu IBD, entah kalian itu mengalami leaky gut yang merupakan underlying disease-nya penyakit-penyakit autoimun, aku sangat menganjurkan kalian untuk diet karnivor minimal 3 bulan. Oh my god Dom, iya diet karnivor minimal 3 bulan. Aku ngikutin seminar, kemudian aku juga ngikutin papernya guru aku gitu ya. Aku ketinggalan. Kalau misalnya kalian lagi struggling sama radang usus, kalian lagi struggling sama penyakit autoimun, silahkan untuk konsumsi
karnivor saja. Jadi nggak bisa makan karbohidrat sama sekali, tidak hanya makan semua dari protein hewani. Kalau misalnya mau lebih bagus lagi, cuman makan daging saja. Kalau oke, kakak, aku bahas ya. Kenapa daging merah itu daging sapi sama daging kambing, daging babi ya kalau untuk non-muslim itu dianggap makanan yang tinggi glutamin. Glutamin itu adalah makanan yang jenis-jenis makanan yang dianggap mampu untuk repair gut kita, usus kita, repair healing dari usus kita. Itu adalah glutamin. Jadi, kalau misalnya kalian yang lagi struggling sama masalah perlikigatan, aku saranin kalian untuk bener-bener clear cuman diet karnivor doang. Disesuaikan. Kalau misalnya alergi telur ya nggak usah, kalau alergi ikan nggak usah. Karena kalau misalnya mau lebih spesifik lagi, konsumsinya tuh hanya daging saja. Nggak kolesterol dong. Kakak, ini adalah isu yang beredar, tapi suka salah ya kak. Kolesterol itu awalnya itu tuh baik. Kolesterol itu tuh baik kakak. Kita itu tuh membutuhkan kolesterol untuk apa itu? Untuk badan kita. Dalam memproduksi hormon seksual kita tuh perlu kolesterol. Aku ngomong kayak gini kenapa pembatasan lagi nggak ya? Ya sudahlah. Untuk dalam memproduksi si hormon reproduksi kita tuh membutuhkan kolesterol. Otak, jantung, kulit, kita tuh membutuhkan kolesterol. Kolesterol itu baik. Kolesterol bisa berubah menjadi jahat ketika teroksidasi dengan gula. Gitu kak. Jadi, jangan takut konsumsi kolesterol. Kakak boleh makan bone broth. Kakak boleh makan tuh semua itu yang daging-dagingan itu kakak boleh makan. Tapi kakak jangan konsumsi gula. Itu tidak akan kenapa-napa. Tapi ketika kakak memasukkan dia, mempairing dia sama si protein sama lemak nih, di pairing sama si gula dan karbo, itu dia akan terjadi oksidasi dan akan berubah menjadi jahat. Gitu ya kak. Jadi, betul kakak mukbang. Jadi sebenarnya kolesterol itu baik. Cuman memang ada perbedaan pendapat, lagi-lagi ya kak. Ada perbedaan pendapat dan biasa ya perbedaan pendapat. Jangan terlalu keras dalam perbedaan pendapat ya kak ya. Pokoknya Domi aku minum tapi memang aku kelingan apa tuh? Oh nanti bentar ya kakak Intan ya. Jadi untuk kalian yang lagi karnivor, yang lagi leaky gut, apapun itu karnivor ya. Oke. Untuk pasien yang kanker, itu kan kadang-kadang Dom katanya kalau kanker nggak boleh pakai glukosa sama glutamin ya Dom. Karena kan si glutamin itu kan bahaya untuk kanker gitu ya. Sebenarnya itu tuh untuk menghindari glutamin itu agak susah ya kak. Karena glutamin itu merupakan produk sampingannya ya kak. Ketika kita glutamin itu asam amino sama gula itu agak susah kita ya kak ya. Cuman kita bisa bantu dengan intermittent fasting gitu. Dom, apa saya nggak jadi susah BAB Dom? Apa saya nggak jadi gimana-gimana Dom gitu? Saat saya konsumsi karnivor aja gitu. Awal-awal mungkin iya, kakak akan terjadi perubahan pola itu, mungkin akan terjadi perubahan pola BAB juga gitu. Tapi lama-lama kakak akan merasakan perbedaannya gitu. Kalau misalnya kakak butuh referensi, butuh hal-hal yang lebih meyakinkan kakak, itu banyak banget video-video orang luar negeri yang bener-bener mereka men-challenge diri mereka hanya dengan karnivor saja, ada lagi yang hanya untuk konsumsi daging saja selama 90 hari. Silahkan dicari sebagai referensi, siapa tahu bisa meningkatkan keyakinan kakak gitu ya, untuk melakukan diet karnivor ini. 1. Ketika kakak makan diet karnivor, kemudian kakak merasa begah, kembung, sebah, itu artinya bukan karnivornya yang salah, tapi karena kakak kekurangan asam lambung. Sehingga, yang balik lagi tadi, ketika kakak memperbaiki kondisi leaky gut, kemudian kakak memperbaiki kondisi IBD kakak, harus yang dengan diet karnivor harus disertai dengan pengembalian asam lambung tadi dengan beta-inacel, dengan enzim atau dengan cuka apel. Karnivor diet itu mahal betul kakak. Semoga teman-teman yang sakit di sini tetap diberikan kemurahan rezeki sama Allah ya, sehingga bisa menjalankan pola dengan sebaik mungkin. Tapi kalau misalnya ada keterbatasan, ya semoga nanti rezekinya dilapangkan sama Allah ya. Dom, apa harus karnivor terus-terusan? Enggak. Nanti kakak kalau misalnya kakak udah agak perbaikan, nanti kakak udah boleh nih mulai untuk mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang lain. Mulai dikenalin. Pertama, kakak makan sayur ini oke nggak? Kemudian kakak makan ini oke nggak? Gitu.
Kalau veggie gimana ketonya dok? Vegetarian maksudnya ya kak ya? Tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman yang di sini vegetarian, aku sih kurang setuju ya sama vegetarian. eh Kenapa ya? Karena yang pertama teman-teman, kita tuh membutuhkan vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu banyaknya berasal dari asam amino ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, aku nggak setuju sama diet vegetarian. Kalau diet karnivor itu dibutuhkan hanya untuk terapi. Tapi setelah itu berubah ke diet keto. Mau diet keto, mau diet karnivor harus dikombinasi sama intermittent fasting. Jeroan boleh dok? Boleh kakak. Harus dikombinasi sama intermittent fasting. Ketika kakak tidak hanya melakukan diet karnivor dan diet keto tanpa intermittent fasting, kurang efektif. Berarti kalau food combining bagus ya dok? Bagus dong ya, karena melarang makan protein barengan dengan nasi atau karbo. Iya kakak HD Susanto. Sepengetahuan aku belajar dan sepengetahuan praktek implementasi aku kepada pasien adalah ketika protein dan lemak dikombinasi dengan karbohidrat dan gula, itu akan menjadi tidak baik. Tapi selama kakak tidak mengkonsumsi karbo dan gula, tidak konsumsi gula dan tidak konsumsi karbohidrat berlebih-lebihan, itu akan baik. Diet keto itu boleh konsumsi karbohidrat ya kak, tapi kurang dari 50 gram per hari gitu ya kak. Memang ini terjadi perbedaan pendapat ya kak, cuman aku sih coba kakak cari referensi-referensi. Kalau misalnya referensi di Indonesia masih terbatas, karena mohon izin ya kak, tanpa mengurangi rasa hormat lagi ya, aku tuh suka banget denger nggak apa-apa makan yang penting jangan berlebihan. Itu kalimat yang benar-benar mengambang dan berbahaya bagi aku ya kak. Aku sering banget pasien kanker nggak apa-apa makan aja apa yang kamu makan, karena kan kamu udah kanker, udah sakit, udah makan aja yang penting jangan terlalu pedas, jangan terlalu asin, jangan terlalu asam, jangan berlebih-lebihan. Kalau kanker pasien radang usus, kamu kan udah sakit, makan aja susah kan. Jadi makan aja apa yang kamu makan, yang penting jangan berlebih-lebihan. Aku agak khawatir dengan kalimat itu ya kak. Bikin bone broth minimal 12 jam kak. Aku sudah setahun diet inflamasi karnivor, gutku 15 tahun tentang iya betul kakak Caca. Itu teman-teman ya, ada dari testimoni dari kakak Caca ya. Kakak Caca sudah menjalaninya ya. Jadi aku tuh agak khawatir sama kalimat yang gak apa-apa makan apa aja yang penting jangan berlebihan. Kak, mungkin ya bagi aku 1 sendok gula itu sedikit, tapi bagi mungkin kakak Henry, kemudian kakak Neil di sini itu banyak gitu. Kita tuh harus punya patokan yang jelas, boleh enggak gitu. Jangan nggak apa-apa, yang penting jangan berlebihan, itu nggak bisa ya kak ya. Itu menurut pendapat aku ya. Oke. Turutan dong main gas, bisa lewatin leukemia. Kakak Cimit yang bener. Oke, itu kita bahas tadi ya. Apapun yang kakak pilih nanti, karnivor atau diet keto. Kalau aku sekarang diet keto ya kak, aku masih makan karbohidrat masih ya kak. Cuman sebisa mungkin aku tidak makan gula ya kak. Jadi intermittent fasting. Intermittent fasting itu adalah pengaturan jendela makan. Jadi kakak atur tuh jendela makan. Jangan jam 7 pagi makan, ntar jam 12 pagi makan lagi jam malam. Mendingan tuh dipersempit ya. Dipersempitnya dengan gimana? Ya dipersempit, misalnya kakak mulai makan jam 9 pagi, berhenti jam 3 sore gitu ya. Apakah vitiligo bisa sembuh, Dom? Sejauh ini pasien vitiligo yang aku pegang, kalau untuk sembuh sejauh ini aku belum pernah bisa ya kak. Cuman kalau misalnya terkendali bisa. Vitiligo itu kak, aku kasih kakak satu rahasia. Suplemen yang dibutuhkan untuk vitiligo yang pertama adalah copper, zinc, sama vitamin D3. Kakak ubek-ubek itu aja. Insya Allah nanti ada ubek-ubek bahasa gua, punten ya. Kakak fokus aja di vitamin itu. Nanti mudah-mudahan ada perubahan. Tapi jangan lupa kak, vitiligo itu juga merupakan penyakit autoimun di mana kakak membutuhkan yang namanya penjagaan sistem pencernaan kakak dengan cara tadi, leaky gut tadi diperbaikin, kemudian asam lambungnya juga diperbaikin gitu ya. Jadi itu adalah testimoni aku untuk menghadapi teman-teman yang lagi mengalami leaky gut sama autoimun ya. GERD sama gastritis harus bisa bedain dulu kalian tuh yang mana. Kemudian untuk pasien autoimun peradangan, mohon untuk dijaga banget usus kalian. Jangan, agak kasar ya, tapi jangan dengarkan orang-orang yang bilang
makan boleh semaunya, yang penting jangan berlebihan tuh jangan. Harus ada batasan, ini boleh, ini tidak boleh gitu ya. Domi next live bahas masalah mental sama pengaruhnya kesehatan fisik Dom. Oke, kakak VT aku yang terbaru aku bahas loh kenapa stres bisa bisa mengganggu kesehatan kita. Berarti tidak ada istilah kelebihan protein ya Dom? Ada dong kakak, ada, tetap itu ada. Apalagi kalau misalnya pasien-pasien yang gagal ginjal, stage-nya udah 3 ke bawah, itu mah harus diperhatikan banget untuk konsumsi proteinnya. 0,6 sampai 0,8 kali kilogram berat badan per hari. Karena kalau kelebihan protein mah bahaya ya, gitu ya. Karena kondisi ginjalnya tidak optimal. Selalu ada proses kelebihan itu, Kak. Makanya juga diet keto yang tinggi lemak itu akan tidak efektif ketika kakak tidak dikombinasi sama intermittent fasting. Intermittent fasting itu adalah pengaturan jendela makan. Misalnya gini, aku intermittent fasting aku minimal 18 jam ya kak. Kadang-kadang aku 20 jam. Kadang-kadang kalau aku sibuk banget, aku sampai lupa makan, aku bisa 24 jam intermittent fastingnya gitu. Tapi paling sering sih 18 jam. Jadi kak, kalau misalnya nih ya, misalnya aku 18 jam nih, aku cuman makan dari jam 12 siang sampai jam 6 sore misalnya ya. Aku udah makan tuh, makan lemak sama karbo sedikit sama protein. Aku udah makan tuh. Terus aku melakukan puasa. Nah, dalam saat puasa itu, kan tubuh kita, aduh Dom, kok kamu gak ngasih saya makan sih Dom gitu. Saya butuh makan, saya butuh makan, saya butuh makan untuk energi gitu ya, kata tubuh kita gitu ya kak ya. Semoga jadi amal jariah, udah saya rekam buat belajar. Oke, terima kasih kakak Flor. Semoga bermanfaat ya kak. Terus kan saat kita puasa kan badan kita kan butuh makanan kan untuk energi gitu. Tapi kan nggak kedapatan makanan kan gitu kan. Jadinya mau nggak mau pilihannya adalah badan kita itu akan menggunakan makanan yang kita makan tadi sebagai sumber energi kita. Sehingga intermittent fasting itu bisa jadi cara untuk kurus. Kenapa kurus? Ya kan karena kita membutuhkan energi. Kita nggak masuk energi karena kita lagi puasa. Mau nggak mau tubuh kita akan menggunakan cadangan energi yang ada. Dipecahlah semua glikogen simpanan-simpanan kita itu dipecahlah semua sebagai sumber energi kita. Sehingga intermittent fasting bagus untuk teman-teman yang mau diet, yang mau kurus gitu ya. Dok, tidak pernah baca komentarku. Mohon maaf kakak, lahir batin. Punten, bener ya. Dok, gejala radang usus dan leaky gut apa bisa ngaruh sakit di ulu hati? Bisa kakak. Kan tanda-tanda leaky gut itu mengalami gangguan pencernaan. Pencernaan itu mah bisa di lambung sampai di usus kak. Jadi itu tuh bisa nyeri ulu hati, mual, muntah, begah, sebab, pola BAB terganggu, perih, kram perut, bisa gitu. Kalau IF katanya bisa kurang gizi. Kak, aku IF udah hampir 6 tahun. Gini ya kak, kenapa IF bisa kurang gizi? Yang pertama karena saat buka puasa kakak makannya karbo sama gula, bukan makannya lemak sama protein gitu. IF itu intermittent fasting, dia merupakan pengaturan jendela makan. Kak, banyak banget yang bilang isu IF awas kekurangan nutrisi karena buka puasanya pakai tinggi karbo sama gula gitu. Aku tidak bahasanya gimana ya bagus ya. Aku tidak menjustifikasi karbohidrat sebagai makanan yang gimana-gimana ya teman-teman ya. Cuman kalau untuk menilai nutrisi itu lebih bagus pakai lemak sama protein gitu. Dong pakai elektrolit, iya. Kakak rekor puasa berapa jam? Rekor puasa aku kayaknya aku pernah puasa paling lama 30 jam kak. Kurang lama ya kak, kalau misalnya pasien kanker mah udah paling lebih lama lagi ya gitu. Iya betul, ada beda gastritis sama GERD, tapi udah dibahas kak. Takutnya kalau bahas lagi nanti kita jadi mundur ke belakang nggak sih kak? Next time ya kak. Oke. Jadi ada yang bilang biar IF-nya efektif jamnya diacak-acak. Ada juga teori yang seperti itu sih kak. Misalnya gini ya, ketika kalian sudah melakukan IF misalnya 1 bulan gitu kan, terus kalian udah stagnan nih, badan kalian tuh udah ngebaca kalori kalian butuhnya segini gitu, jadi harus diacak lagi, di-trigger lagi, akhirnya kalian kayak ngelakuin cheating gitu atau perubahan gitu ya. Kalau itu sih masih rancu ya kak, cuman sepengetahuan aku bertanya kepada guru aku sih katanya nggak perlu digituin sih kak, itu aja terus, konsisten aja terus gitu.
Kakak pasien kanker rekomen nggak IF 72 jam? Silakan Kakak Cimis itu sampaikan. Kak, untuk pasien kanker, IF minimal 18 jam itu bisa mengaktifkan sistem autopagi kita. Autopagi itu adalah di mana kakak apa tuh namanya, mencaplok sel yang sakit. Jadi sel-sel yang tidak berguna itu kakak caplok-caplokin sehingga tinggallah sel-sel yang baik ya, gitu. Diet karnivor boleh minum kopi sama teh nggak dong? Kopi sama teh ini kafein ya kak. Kalau misalnya tanpa gula boleh. Jadi teman-teman, gula, aku nggak pernah bilang kalau badan kita nggak perlu gula ya. Badan kita tuh perlu gula. Ada sistem di mana tubuh kita tuh membutuhkan gula. Cuman bukan berarti kita harus makan gula secara langsung. Bukan berarti kita harus makan karbohidrat secara langsung. Karena ada namanya proses gluconeogenesis, di mana kita itu bisa memproduksi sendiri glukosa yang berasal bukan dari karbo. Jadi protein dan lemak itu dipecah-pecah, itu akan lama-lama akan pembentukan glukosa gitu. Kita perlu glukosa, tapi bukan berarti kita harus makan glukosa secara langsung gitu ya. Domi, kalau puasa sunnah sama efektifnya dengan IF? Sama. Kalau puasanya orang Islam kan dry fasting ya kak, jadi nggak boleh makan, minum. Tapi kalau IF boleh. IF tuh boleh ngemil kacang DLL atau full puasa ya Dom? Kak, kalau jendela makan itu saat saat puasa kakak boleh konsumsi yang 0 kalori. Kakak boleh konsumsi air putih, boleh konsumsi suplemen yang 0 kalori. Kalau misalnya kayak omega 3 kan kadang-kadang ada yang ada kalorinya ya. Kemudian kakak boleh konsumsi cuka apel yang 0 kalori gitu ya. Ini adalah menjawab beberapa pertanyaan teman-teman semua. Dom, kalau saya gastritis sama GERD dietnya apa? Kalau saya leaky gut dietnya apa gitu ya kak. Ingat ya, pasien autoimun jangan cuman sibuk ngurusin outcome-nya doang. Artinya punten, kakak vitiligo cuman khusus nyembuhin kulitnya doang. Kakak yang alopecia cuman khusus nyembuhin rambutnya doang. Kakak yang psoriasis cuman khusus untuk nyembuhin kulitnya doang. Usus itu harus disembuhkan agar kakak bisa mencapai keseimbangan dan kesehatan kakak lebih cepat. Merdeka. Oke, kita sudah bahas ya untuk masalah pencernaan ya, dari gastritis, GERD, sama leaky gut ya. Kak, Enzyplex itu isinya apa ya? Ya ampun kak, aku tuh nggak tahu loh. Aku kalau nama-nama obat medis tuh aku udah lupa kak, punten. Enzyplex itu isinya apa? Kak, usus buntu tanpa operasi bisa nggak? Oke, ini pertanyaan bagus ya kak. Dalam usus buntu itu ada namanya Alvarado score. Alvarado score itu ditentukan menentukan kita perlu operasi nggak ya gitu. Jadi itu tuh ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan seorang dokter. Kakak demam nggak, muntah-muntah nggak, kemudian anoreksia nggak gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Nanti dari pertanyaan kakak itu dapatlah skornya berapa. Kalau skornya kurang dari 4, kakak usus buntu kakak bisa tanpa operasi dengan konservatif atau pengobatan biasa dulu. Kalau misalnya udah 5 sampai 6, itu kakak diobservasi secara ketat. Jangan-jangan ini harus operasi nih gitu. Tapi kalau misalnya di atas 7, itu kakak wajib operasi gitu ya. Walaupun aku functional medicine, aku akan berusaha untuk rasional. Ada sesuatu hal yang tidak bisa dipegang sama functional medicine, tapi harus dipegang sama conventional medicine. Contoh, masalah-masalah operasi, kemudian kakak patah tulang yang harus membutuhkan operasi gitu. Tetap harus kita rasional ya. Kalau memang kakak udah dalam tahap batu empedunya yang mengalami peradangan sungguh sangat luar biasa, dan kalau misalnya kakak tidak dioperasi malah bakal infeksi, aku akan sangat menganjurkan kakak untuk menjalani operasi. Cuman kalau misalnya kakak dalam kondisi yang kayaknya masih bisa nih kak dipertahankan gitu, aku akan paling maju untuk bilang kak dipertahankan dulu kak gitu, karena tidak ada yang tidak berguna dalam badan kita ini. Semua Allah ciptakan itu ada manfaatnya. Kantung empedu, usus buntu yang katanya udah buntu pun kayak pikiran kamu gitu ya, itu semua ada manfaatnya kak. Jadi pertahankan apa yang bisa dipertahankan, tapi kalau nggak bisa, lepaskanlah. Domi live-nya sekarang tambah menyala, menyala bosku.
Hampir sama sih kakak Sisi, functional medicine sama naturopati hampir sama. Cuman mungkin naturopati itu lebih kembali ke alam gitu ya. Tapi kalau functional medicine masih pakai mineral sama vitamin ya. Kakak yang masalah dengan perhaid-haitan, haidnya nggak lancar, haidnya sakit, haidnya kecepetan, haidnya kelambatan gitu. Aku rekomendasi suplemen namanya DIM. Terima kasih dapat pencerahan. Oke, aku suplemen namanya DIM ya. Obat radang usus buntu. Oke. Kak, kenapa sih bisa terjadi usus buntu? Usus buntu itu awal mulanya karena kakak kekurangan asam lambung. Masa iya dom? Iya, aku udah bahas di VT-nya, silahkan ditonton. Kenapa? Balik lagi, kan si usus buntu itu kan karena apa tadi? Karena kan ada infeksi kan? Infeksi berasal dari mana tadi? Infeksi kan bisa berasal dari kuman-kuman yang masuk kan? Kenapa sih kuman-kuman masuk? Karena kakak kekurangan asam lambung. Apa aja faktor-faktor yang bisa mengurangi asam lambung? Makan, pola makan, stres, penggunaan obat-obatan, merokok, alkohol, itu bisa membuat si asam lambung kita berubah gitu. Dom, minum D3 15.000. Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan kakak Rosana? Minum 15.000 boleh nggak tanpa magnesium sama K2? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dok, untuk alopecia dan rontok apa bisa karena vitamin D3? Oh. Kak, kalau misalnya udah rontok alopecia, kakak nggak cuma butuh vitamin D3 ya, kakak juga harus membutuhkan minoxidil. Domi, kotoran saya sering hitam, kenapa ya? Kakak kalau misalnya kotorannya sering hitam, kakak cek lab HB. Kalau misalnya HB kakak dalam batas normal, itu berarti hitamnya bukan karena perdarahan. Tapi kalau misalnya HB kakak rendah, mungkin ada perdarahan yang di situ. Yang di situ ada perdarahan di saluran pencernaan kakak. Ayo, masa iya sih? 15.000 boleh tanpa K2 dan magnesium. Ayo, ini nih, apa tuh nggak lulus loh, ntar ujian aku loh. Kakak, masa 15.000 boleh tanpa K2 dan magnesium? Kan nggak boleh. Kakak Rosana, ini nanti 231 orang nggak lulus ujian ya. Nggak boleh, betul. Nggak boleh, betul. Kak, minimal dosis yang diperbolehkan kakak konsumsi tanpa K2 dan magnesium adalah 10.000. 11.000, 12.000 itu kakak wajib banget pakai K2 dan magnesium. Kalau enggak, kakak nanti bisa batu ginjal. Ini adalah informasi yang harus kakak pahamin karena vitamin D3 itu isunya lagi hangat-hangat banget. Pihak-pihak yang kontra dengan vitamin D3 itu menurut aku suka salah paham. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tuh kan kamu minum vitamin D3 aja 15.000 bisa batu ginjal kan gitu kan. Itu karena tanpa K2 dan magnesium. Tapi kalau kakak konsumnya D3 dan magnesium, insya Allah aman. DIM bisa dibarengin sama D3K2 dong. Bisa dong kakak. Tapi jangan diminum bareng ya, karena mereka beda. Udahlah, aku udah kena pembatasan, aku pakai langsung bilang aja lah, kak ini DIM aku ya. Aku udah kena pembatasan tuh. Kak ini DIM. DIM. DIM itu diminum 1 hari 2 kali sesudah makan. Rambut rontok kekurangan biotin. Kak, rambut rontok itu kakak harus cari tahu dulu penyakitnya karena apa ya. Tapi rambut rontok pasti kekurangan vitamin D3. 10.000 boleh, kalau kurang 20.000. Pertanyaan menarik. Alkohol rendah seperti wine bukannya bagus untuk usus ya dok? Kan kuman bakteri virus di usus mati. Kak, memang dalam kita memperlakukan fermentasi dari si bakteri itu kadang-kadang kita membutuhkan alkohol. Cuman kita mempunyai aturan dasar di mana kalau BPOM itu fatwa MUI fatwa MUI itu hanya boleh 0,5%. Di bawah 0,5% itu dianggap haram. Jadi memang ada bakteri yang harus medianya itu berupa alkohol, cuman tetap kita memperhatikan kadarnya ya kak ya, gitu. Jadi harus bener-bener deep dulu pemahaman kakak. Takutnya oke, wine bagus, akhirnya minum wine gitu kan. Secara agama Islam tidak diperbolehkan, dan itu juga nggak baik untuk badan kita kalau berlebih-lebihan gitu ya. Makanan fermentasi itu bagus banget untuk usus kita karena mengandung probiotik dan prebiotik. Tapi bukan berarti fermentasi berasal dari alkohol ya kak, punten. DIM adalah DIM. DIM adalah DIM. DIM ini DIM kak. DIM itu
Dia merupakan ekstrak dari turunan pecahan dari golongan sulforapen yang bagus banget untuk menstabilkan si hormon estrogen kita yang berlebih-lebihan gitu. Dokter Mia praktek di mana? Aku di Lampung, Kak. Kalau Kakak mau konsultasi online silahkan hubungin nomor di bio ya. Oke, teman-teman, aku kemarin ada yang sampai DM. Teman-teman bayangin ya, aku mohon maaf banget kalau misalnya tidak membalas DM atau pesan kalian, karena ya Allah maaf banget ya. Yang mengirim pesan tuh satu hari bisa lebih dari 50, tapi aku terharu banget ada yang sampai email. Aku nggak tahu gimana caranya bisa mendapatkan email aku, tapi bisa loh dapat email demi untuk bertanya. Sauerkraut, Dom, kombucha bagus untuk IBD, bagus, Kak. Itu dong. Dok, ini dia. Jadi kakak yang email itu kan lihat live aku tuh. Aku kan bilang ada golongan sulforapen di mana dia itu tuh bagus banget untuk kanker. Semua teman-teman yang punya teman kenalan kanker, tolong kalian ingatkan ada namanya suplemen yang mengandung sulforapen. Itu merupakan ekstrak dari brokoli. Itu bagus banget untuk semua kanker. Inilah dia suplemennya. Namanya Broccoli Sprout. Ini tinggi banget kadar sulforapennya. Cari jurnalnya hubungan antara sulforapen dengan kanker. Semua yang perkanker-kankeran silahkan untuk konsumsi sulforapen. Ini nih bagus ya. Aku nggak tahu kenapa ini kurang terkenal. Cuman kalau di functional medicine ini mah terkenal untuk kakak-kakak yang udah mengalami menopause. Udah mulai badannya nggak enak-enak gitu kan, itu kakak membutuhkan sulforapen. Kanker, apalagi khususon kanker payudara, wajib banget konsumsi ini. Kanker yang lain juga boleh, karena dia bagus untuk perkanker-kankeran ya. Namanya ini Broccoli Sprout gitu ya. Aku terharu banget sampai ada yang email ke aku ya. Kayak mana caranya kalian bisa dapat email itu ya? Dom, minum D3 15.000 dengan K2 tambah, boleh. Kakak nggak masalah. Kalau misalnya kakak minum 15.000 dengan K2 saja tanpa magnesium, nggak apa-apa. Tapi kalau kakak punya kelebihan rezeki, mah sayang. Karena D3 itu efektif diserapnya dengan magnesium. Magnesium juga efektif diserap dengan K2. Dengan si D3 gitu ya. Dokter, punya sakit mah apakah boleh minum vitamin D3 K2? Oke, kakak Gang Merpati. Aku dari Gang Kelinci, kakak pasti kakak belum follow aku ya, ketahuan. Kakak follow aku dong, aku udah sering bahas banget ya. Kalau D3 dan K2 itu merupakan bagian dari terapi GERD dan gastritis. Langsung Gang Merpati mengikuti kreator. Makasih, Kak. Kak, D3 dan K2, D3 itu memiliki sifat anti peradangan. Jadi, kalau misalnya kakak Grave termasuk hipertiroid, Kak, bukan kanker, hipertiroid. Kalau misalnya D3 itu kan mempunyai menurunkan peradangan kan. Salah satu penyebab dari GERD dan gastritis itu adalah peningkatan hormon kortisol, di mana hormon kortisol itu menyebabkan gastritis. Hormon kortisol itu terjadi kalau misalnya tubuh kita membaca adanya stres atau peradangan. Nah, si vitamin D3 itu bisa untuk menekan si produksi hormon kortisol. Jadi tentu aja si D3 bisa dalam pengobatan gastritis, begitu juga dalam pengobatan GERD. Tapi inget, Kak, dia bukan yang utama. Karena apa? Beberapa kali aku dikirimin video sama follower ya. Dom, katanya bohong tuh D3 nggak bisa ngobatin GERD gitu, katanya gitu ya, kata ada yang bilang gitu. Teman-teman, D3 adalah bagian dari pengobatan GERD dan gastritis, itu benar, tapi dia bukan obat yang utama. Kenapa? Ya karena misalnya kalian mau ngobatin GERD sama gastritis harus produk yang memang kerjanya itu tuh lokalis di target organnya gitu. Ada teman-teman yang memberikan reaksi positif bahkan sembuh ketika konsumsi D3. Mungkin itu kerusakannya belum terlalu dalam gitu ya. Tapi kalau misalnya udah yang GERD-nya sampai pH asam lambungnya udah sampai berubah menjadi basah, gastritisnya udah sampai tukak lambung, kalau mengandalkan D3 aja ya nggak bisa. Tetap butuh obat-obatan yang kerjanya khusus di lambung kita, misalnya zinc carnosine, aloe vera, licorice root gitu ya. Dok, untuk OA bisa hilang nyeri dengan glukosamin? Insya Allah, Kak, jika Allah meredoi, karena secara teori bisa seperti itu.
Kak, ini glukosamin yang aku punya. Ingat ya Kak, hampir semua glukosamin itu mengandung shellfish. Jadi teman-teman yang alergi sama seafood, hati-hati kalau konsumsi glukosamin. Pilihlah glukosamin yang tidak mengandung seafood. Hati-hati ya, soalnya banyak nih teman-teman yang konsumsi glukosamin tiba-tiba badannya malah jadi kembung, malah jadi nyeri karena dia alergi, karena ini mengandung shellfish. Oke. Kakak, oh iya. Teman-teman aku juga ya. Pro M1 boleh dong, boleh. Teman-teman, ketika kalian aku udah kena pelanggaran ya udahlah, hajar aja lah ya. Dok, brokoli apa tadi? Ini nih, tuh kan aku abis naruh mah lupa. Salah tuh kakak, brokolinya kemana ya Allah, brokoli. Kakak namanya brokoli spurt, aku lupa naruhnya di mana. Abis ngomong langsung taruh aja. Ini kakak namanya brokoli spurt ya. Ini bagus banget untuk teman-teman yang lagi struggling sama kanker. Pelanggaran apa Domi? Nggak tahu. Aku kena pelanggaran terus kak. Domi, kakak Intan adalah pasien teman Domi klinik yang konsul ke aku ya. Aku bahas dulu kakak Intan ya. Domi, aku minum aku kelayangan gimana ya Dom? Tapi emang lagi kambuh GERD-nya. Oke. Kak, mohon untuk dibedakan, kakak Intan kira-kira kelayangannya karena suplemen itu atau kakak kelayangannya dalam rangka GERD. Karena GERD kan bisa apa tuh namanya? Bisa membuat kelayangan ya gitu. Menunjukkan produk kali, Kak, aku udah nggak pakai produk tetap kena pelanggaran, aku nunjukin produk pakai pelanggaran, terus aku bingung aku harus ngapain gitu ya. Suplemen brokoli apa tadi Dom? Ini loh Kak. Tuh kan. Nih. Brokoli, dia mengandung sulforapen. Kakak cari jurnalnya, hubungan antara sulforapen sama anti kanker. Kakak cari jurnalnya, nanti kakak akan wonder banget, wow ternyata bisa ya gitu. Aku stop dulu atau tetap minum? Menurut aku minum ya kak. Kakak Intan harus pastikan dulu kakak kelayangannya itu memang karena bagian dari GERD-nya atau kakak kelayangannya karena konsumsi suplemen tadi gitu. Ini ya kak, untuk masalah kanker teman-teman coba dicari tahu ini sulforapen isinya, dipelajarin, cari referensinya buat yakin. Kalau misalnya kalian yakin silahkan dikasih tahu sama saudara-saudara yang punya kanker ya. Brokoli buat asam urat enggak atuh kakak? Kak, iya dok, emang GERD-nya lagi kambuh. Kakak kalau GERD-nya lagi kambuh, kakak Intan ngomong GERD ya. Kalau GERD-nya lagi kambuh, suplemen tadi tetap kakak minum cuka apel 1 dosis paling kecil banget. Cuka apel 1 sendok, kasih minimal segelas air, terus kakak kombinasi sama yang suplemen itu. Kakak minum kalau GERD-nya lagi kambuh ya. Apa tadi ya? Domi, please pertanyaan saya dijawab. Di mana pertanyaannya kakak? Ini. Kak, nanti kalau untuk semua yang aku sampaikan di sini, kakak berusaha untuk menjadi kritis terhadap apa yang disampaikan sama orang lain ya. Walaupun aku yang menyampaikan atau yang influencer lain menyampaikan, ada alangkah baiknya kakak untuk selalu cross check ya. Aku lebih suka sama teman-teman diskusi yang begitu. Jadi tidak langsung mengiyakan apa yang aku sampaikan gitu, karena kan bisa saja aku salah ya kak. Cuman kalau misalnya kakak mau lebih kritis, itu lebih baik untuk kakak ya. Jadi kak, ini namanya suplemen yang bisa mengandung sulforapen. Sulforapen itu sepengetahuan aku bagus banget untuk anti kanker. Walaupun memang ya agak susah kalau menyembuhkan hanya dengan ini ya kak, karena kan kanker kan protapnya panjang sekali ya kak. Tapi ini bisa membantu lah kak untuk mengatasi keinflamasiannya gitu. Saya gastritis tapi tidak cocok dengan zinc carnosine. Oke, kita bahas zinc carnosine ya teman-teman. Zinc carnosine adalah zinc yang didesain bener-bener untuk bekerja di sistem usus sama lambung kita. Aku mengadakan zinc carnosine dari merek ini. Cuman itu bagus karena dia itu bagus gitu ya. Tapi dia mengandung babi kak. Jadi untuk teman-teman yang muslim, aku tidak memberikan itu, tapi aku memberikan zinc carnosine tanpa pelapis. Jadi zinc carnosine disertai dengan pelapis itu mengandung babi. Jadi untuk yang muslim nggak bisa. Makanya aku kasih zinc carnosine yang tidak ada pelapis. Kekurangannya adalah ada beberapa teman-teman karena dia tidak mengandung pelapis, akhirnya tidak
kuat untuk konsumsi zinc carnosine-nya. Bukan karena zinc carnosine-nya yang kurang efektif, tapi memang zinc itu bisa memberikan efek samping. Kalian yang konsumsi zinc, kadang-kadang, makasih ke dokter Brewok ya. Teman-teman tuh udah dokter Brewok di follow ya. Teman-teman yang konsum zinc apapun jenisnya, zinc picolinat, zinc carnosine, itu tuh memberikan efek samping gangguan gastrointestinal di awal. Kadang-kadang ada teman-teman yang harus adaptasi dulu, ada yang lama-lama berhasil gitu, tapi ada perlu yang adaptasi dulu ya. Tapi ada yang sama sekali tidak berhasil. Iya, kakak Sisi zinc carnosine-nya aman gitu. Tapi ada teman-teman yang konsumsi zinc carnosine tanpa pelapis itu jadi makin gak bagus gitu. Tapi alhamdulillahnya baru aku udah ngintip websitenya bahwa zinc carnosine yang dengan pelapis itu kemarin per 30 Juni itu sudah halal. Makasih dokter ya. Jadi sekarang aku akan menggunakan zinc carnosine yang ada pelapis untuk teman-teman yang muslim dan non-muslim. Semoga bisa mengurangi tingkat ketidakcocokannya ya gitu. Merdeka. Dok, punya jurnal untuk OA bisa sembuh dengan glukosamin nggak? Kalau sekarang jurnal ada di buku aku nggak ada, di handphone aku nggak ada ya kak. Tapi dicari aja lah, correlation between OA sama glukosamin gitu ya kak ya. Kak, jangan loncat ke glukosaminnya dulu ya. Kakak, glukosamin itu ya kakak, penunjang ya, pelengkap. Tapi kakak harus vitamin D3K2-nya dulu ya. Stop obat pengencer darah bisa diganti natosera. Kalau di functional medicine pakainya natosera kak, atau natokinase. Agen pengencer darah kita tuh natosera atau natokinase gitu. Tapi ya monggo kakak ya, karena kan ada perbedaan pendapat ya. Kalau mau konsumsi golongan-golongan obat-obatan misalnya seperti Aspilet ya silahkan. Tapi kalau kakak mau mencoba insight baru pakai natokinase natosera ya silahkan. Tapi apapun, entah natokinase, entah natosera, entah Aspilet, kalau kalian lagi mengalami perdarahan, itu tidak boleh mengkonsumsinya ya. Stop semua obat natokinase, natosera, atau Aspilet ketika kalian terjadi perdarahan ya. Psoriasis sampai bisa sembuh dengan D3K2. Oke. Kakak Fura 76, kalau misalnya sembuh total aku nggak berani jamin ya kak, karena sejauh yang aku pegang saat ini pasien psoriasis seenggaknya mengalami tingkat flare-nya tuh lebih kurang gitu. Kakak Fura, psoriasis itu apa? Kakak Fibil Store, psoriasis itu merupakan salah satu gangguan dari autoimun kita. Jadi dia menyerangnya di kulit. Jadi timbullah seperti kayak bercak-bercak gitu ya. Kak, psoriasis, balik lagi ya kak, dalam pengobatan autoimun kakak tidak boleh hanya fokus pada kulit psoriasisnya saja. Kakak juga harus memperbaiki dari leaky gut kakak. Leaky gutnya diperbaiki, dietnya diperbaiki dengan cara yang sudah aku jelaskan tadi ya. Diet carnivore, intermittent fasting, kemudian kakak benar-benar clear makannya, diperbaiki leaky gutnya. Kemudian kakak kalau misalnya untuk psoriasis, aku sangat merekomendasikan kakak untuk konsumsi vitamin D3K2 yang udah minimal 30.000. Tapi kalau misalnya 30.000 silahkan konsultasi dulu, jangan langsung konsumsi aja karena itu harus di bawah pengawasan dokter. Kemudian kakak silahkan untuk memperbaiki empedu kakak, karena psoriasis itu gangguan kulit pada psoriasis ada kontribusi dari empedu kakak tuh nggak kuat gitu. Jadi semua pasien yang psoriasis itu aku akan memperbaiki si empedunya dulu. Kalau misalnya empedunya membaik, mudah-mudahan flare di kulitnya juga berkurang gitu ya kak. Oke. Zinc sulfat apakah penyerapan jelek Domi? Yoi. Kak, kenapa diet karnivor nggak boleh makan sayur? Ya karena udah kayak gitu konsepnya tuh kakak. Kalau diet karnivor nggak boleh makan sayur, diet vegetarian bolehnya makan sayur gitu. Kak, tubuh kita itu nggak punya enzim yang mencerna sayur. Jadi ada pasien yang nggak bisa konsumsi sayur kalau dia mengalami kekurangan enzim. Kalau misalnya kita mau mencerna lemak, ada lipase. Kalau kita misalnya karbo, ada amilase. Protein, ada protease. Tapi untuk mencerna sayur, kita harus mencernanya dengan baik, mencernanya sendiri gitu ya kak. Jadi memang ada beberapa kasus yang tidak bisa makan sayur. Dom, sayur kan baik. Iya, memang sayur tuh baik. Tapi memang ada kasus pengecualian kakak Cimit, makasih ya. Pengecualian dimana tidak bisa konsumsi sayur gitu ya. Dom, katanya buah
nggak bagus dom, padahal buah itu bagus dom gitu. Teman-teman, untuk kondisi tertentu, buah itu dianggap tidak baik. Itu benar, karena dia mengandung fruktosa. Fruktosa itu jalur metabolismenya hanya ada di liver kita. Jadi memang ada kondisi di mana memang nggak boleh makan buah. Ada yang sangat concern di situ, dan tim yang concern ini sama sekali nggak mau makan buah sama sekali. Yang nggak boleh diapa-apain ya, karena kan semua orang kan punya keyakinannya dan punya teorinya masing-masing. Kalau aku sih, kalau misalnya kakak punya masalah pada gangguan liver, apapun itu, aku tidak menganjurkan kakak untuk konsumsi buah. Tapi kalau misalnya kakak livernya bagus, ya nggak apa-apa konsumsi buah, tapi tidak berlebihan. Bahkan aku pun kayaknya udah lama banget aku nggak makan buah kak gitu. Cuman kan kadang-kadang kan masih tabu ya, kalau ngomong buah itu nggak sehat ya, pasti bakal wah gitu ya. Kita belajar untuk menghormati pendapat orang lain ya teman-teman. Jangan langsung nggak mungkin buah itu bagus gitu. Setiap ada yang berbicara, silakan dulu konfirmasi, referensinya dicari, siapa tahu pihak itu yang benar gitu. Kalau mau makan buah silakan, cuman aku bukan tim yang makan buah tapi nggak yang setiap hari gitu ya. Domi, aku lagi ya Allah kakak, iya transplantasi kakak ya. Kalau misal cari buah dari tablet gimana kak? Nggak usah lah kak ya. Buah langsung dari buah aja aku enggak ya kak. Apalagi dari tablet ya kak ya. Ini punten ya kak. Itu menurut pendapat aku. Saya kena psoriasis, bagaimana sebaiknya pengawatan Domi? Silakan hubungi Domi Klinik ya kak. Nanti aku bantu. Kenapa? Karena untuk memperbaiki empedu itu nggak mudah caranya kak. Dalam memperbaiki empedu itu harus memperhatikan yin dan yang, harus memperhatikan asam basa. Lambung kita sifatnya asam, empedu kita sifatnya basa. Kalau kakak cuman fokus ngasih basa terus untuk empedu, nanti lambung kakak bisa terserang, kakak bisa kena GERD. Jadi ini agak perlu teknik, jadi silakan konsultasi dulu, ntar aku pandu ya kak, gitu. Teman-teman, ini sudah malam ya, ini sudah malam. Ingat, kita tidak boleh kurang tidur ya. Jadi kita sudahi di sini. Semoga bermanfaat. Oke. Ingat ya, ditutup. Ingat, adalah suplemen. Ini adalah pertanyaan yang sering banget aku ditanyain, jadi aku jawab ya. Herbal apa yang baik untuk empedu? Kalau untuk masalah empedunya, aku sih pakainya garam empedu kak. Tapi kalau misalnya untuk memperbaiki hati, kakak ada banyak. Kakak bisa milk thistle, dandelion, aritoke, resveratrol, banyak. Tapi kalau untuk spesifik empedunya, aku pakainya garam empedu. Oke. Kakak, mari kita sudahi. Bukan. Ini adalah penutup tentang suplemen ya. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain. Mohon maaf kalau aku nggak bisa jawab satu-satu. Ya Allah, mohon maaf ya teman-teman ya. Jangan kesal sama aku ya, karena aku mengalami keterbatasan dana. Baru gabung tapi senang sekali. Terima kasih kakak. Teman-teman yang mau regulasi kolesterol, pakainya apa? Niacin. Niacin ada 2. Niacin yang flashing sama niacin non-flashing. Niacin itu merupakan menyala live Domi, menyala. Ini ya, aku tutup dengan kesimpulan suplemen. Untuk masalah regulasi kolesterol, pakainya niacin. Niacin tuh ada efek flushing, artinya ketika kalian konsumsi niacin, kalian bisa jadi badannya panas, mukanya merah, gatal-gatal hanya sementara. Memang niacin punya efek flushing. Itu nggak bahaya, karena dom, oh my god dom, aku habis konsumsi niacin kok jadi begini gitu ya. Itu tidak bahaya, karena niacin itu memang cara kerjanya ya kayak gitu, ada efek flushingnya, panas gitu. Tapi nanti lama-lama kalian akan terbiasa sendiri. Itu artinya dia lagi efektif bekerja ya kak. Kalau misalnya kakak mau konsumsi niacin yang bagus banget untuk regulasi kolesterol kakak, meningkatkan HDL, kemudian menurunkan LDL yang jahat, kakak pakainya niacin ya. Tapi kalau kakak yang mau aman, nggak mau pakai niacin yang ada merah-merahnya, kakak pilih yang ini. Ini adalah niacin pelepasan lambat. Ada harga, ada rupa, ini lebih mahal, ini lebih murah. Tapi kalau misalnya kakak suka yang menantang-menantang, pakai yang flashing karena juga efektif. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dom, kalau misalnya saya tinnitus pakai apa? Pakainya taurin. Taurin, kalau tinnitus 1 hari 2 kali sesudah makan, taurin. Dom, kalau saya migrain pakainya B2. Kalau misalnya saya vertigo, pakainya apa? D3, minimal 20.000. Garam empedu seperti apa dom? Kakak di etalase aku ada namanya Bielsat. Kakak jangan beli Bielsat kalau nggak konsultasi ke aku ya kak. Bielsat itu, garam empedu itu efek sampingnya bisa buat diare. Nanti kalau kakak beli sendiri tanpa konsultasi, tiba-tiba kakak diare terus kakak bingung gitu ya.
Hyperthyroid grave disease minumnya apa? Set. Selenium. Di mana selenium Kak ya? Kakak mau yang hipo, mau yang hiper, aku sangat menganjurkan selenium Kakak ya. Selenium itu bagus banget untuk menjaga konversi dari T4 ke T3. T4 itu ya hormon tiroid lah pokoknya ya Kakak ya. Jadi Kakak silahkan konsumsi selenium, mau hipo, hiper, selenium. Untuk pasien yang hiper tidak boleh konsumsi iodin ya, tapi kalau yang hipo silahkan konsumsi iodin. Kalau kakak yang mengalami hipotiroid, berarti kakak harus memperbaiki empedu kakak juga. Berarti kakak juga harus memperbaiki empedu, pokoknya intinya gitu ya. Pakainya selenium. Kalau misalnya kakak yang hipertiroid, aku sangat menganjurkan dikombinasi dengan kortisol dan selenium untuk yang hipertiroid. Tapi kalau misalnya kakak mengalami hipotiroid, berarti kakak menggabungkan dengan si garam empedu ya. Pertanyaan lagi yang sering ditanyain adalah, oke, Dom, cara minum vitamin D3. Setiap hari ada yang DM, Dom, cara minum vitamin D3. Pernah hipertiroid dan sedang KB, boleh konsumsi selenium? Boleh. Diabetes tipe 2 minum apa? Vitamin D3, magnesium, dan berberin. Ingat ya kak, kalau diabetes kan mama harus wajib diet, jangan konsumsi suplemen dulu, dietnya apa? Intermittent fasting, jangan makan gula sama sekali, diet keto dengan jangan makan gula. Intermittent fasting minimalnya 16 jam lah ya kak ya. Kemudian kalau suplemennya aku sangat menganjurkan kakak berberin, kemudian magnesium sama vitamin D3. Berberin, magnesium sama vitamin D3 ya teman-teman untuk yang diabetes. Dom, kalau saya darah tinggi, berat tinggi mana ya darah tinggi? Darah tinggi kakak konsumsinya potasium sitrat, kemudian vitamin D3 sama magnesium. Kalau misalnya kakak darah tinggi, potasium sitrat, magnesium sama vitamin D3. Teman-teman jangan cuma minum suplemen, tapi diet keto. Aku udah ngasih tahu tadi ya, kalau misalnya sakit gangguan pencernaan diet keto, kalau nggak sakit diet keto. Kalau sakit autoimun, dietnya karnivor. Jangan cuma minum suplemen, ngabisin uang. Harus diet sama intermittent fasting. Semoga kalian semua dalam kondisi berhusnuzon ya. Aku tuh suka banget dapat kayak ujung-ujungnya jualan gitu ya. Semoga teman-teman berhusnuzon ya. Karena ini aku tuh ditanyain setiap hari. Teman-teman butuh suplemen. Jadi aku memberitahukan. Tapi kalau misalnya ya semoga berhusnuzon lah ya intinya ya. Aku tuh suka banget ya ujungnya jualan gitu ya. Sedih dah. Nih teman-teman ya, minum vitamin D3 itu malam atau pagi, terserah cocoknya yang mana. Kalau untuk magnesium, ingat setiap kalian beli produk harus dibaca serving size-nya. Serving size magnesium itu 4 kapsul. Jadi untuk mendapatkan 350 mg dapatnya 4 kapsul. Konsultasi free dok, kak konsultasi aku hanya dikenakan biaya admin 35.000 chat 1 jam. Semoga membantu ya kak. Kemudian itu magnesium glycinate ini 4 kapsul, 350 berarti minumnya harus 4 kapsul. Vitamin D3 ini serving size-nya 1 kapsul. Jadi untuk mendapatkan D3 10.000 sama K2 120 mikrogram kalian cuman konsumsi 1 kapsul doang ya. Dom, saya itu darah tinggi, berarti dikombinasi sama dikombinasi sama berberin. Kalau misalnya kalian darah tinggi, kalau kalian mana sih berberinnya hilang. Kalau misalnya kalian diabetes, kalian konsumsinya berberin ya. Sama ini sama berberin. Kalau kalian darah tinggi, minumnya potasium sitrat, berberin sama magnesium ya. Belinya di mana? Kakak klik profile aku, di situ ada etalase, silakan dicari ya kak ya, disesuaikan sama keadaan yang kakak dapatkan. Kalau mau DM atau bertanya via TikTok Shop, mudah-mudahan aku jawab. Tapi kalau misalnya nggak jawab, aku udah minta maaf duluan ya kak. Mohon maaf lahir batin kalau aku belum jawab ya. Diet untuk hipertiroid apa dom? Diet karnivor kak. Oke, cek aja level kadar magnesium ya. Dom, saya itu nyeri-nyeri tulang. Udah minum vitamin D3, udah minum magnesium. Kenapa masih nyeri tulang, Dom? Kakak gabung boron. Sebentar, live-nya tadi terjejak. Dom, saya sudah minum vitamin D3, magnesium, tapi masih nyeri tulang. Kakak gabungin deh sama si boron. Ini bagus untuk suplementasi pertulangan kakak, ya boron. Dom, saya itu udah minum vitamin D3, magnesium sama boron, tapi masih nyeri-nyeri dom.
kakak gabungin sama niacinamide. Niacinamide ini merupakan B3 yang dia merupakan prekursor yang bagus untuk mengatasi osteoartritis ya. Kalau beta NaCl berapa kapsul tiap makan dom? Tergantung kebutuhan kakak berapa. 1 kapsul dulu boleh lah kak ya. Oke. Ingat ya teman-teman, untuk kalian yang mau menjaga sistem imunitas ada triple. Yang pertama zinc picolinate, ini dikonsumsi 1 kali 1 doang sebelum makan. Efektifnya, tapi kalau punya mah sesudah makan. Kemudian vitamin D3K2 dan magnesium untuk menjaga sistem imun ya. Oke. Kalau liver ada bengkak dikit, bagusnya minum apa dong? Minumnya vitamin D3 udah pasti ya kak. Kalau livernya bengkak dikit, vitamin D3, kemudian kakak minum liver cleansing. Ini ada N-acetylcysteinnya, ada Mectizol. Ini bagus banget untuk kakak yang mau detoksifikasi liver. Teman-teman yang perokok, teman-teman yang alkohol, lakuin sekali-sekali liver. Sayangin hati kalian. Jangan hati orang lain disayangin, hati kalian disayangin dengan cara minum liver. Kemudian kakak yang punya fatty liver, perlemakan hati, konsumsi tambahannya choline. Choline ini spesifik membantu untuk masalah perliveran ya kak. Pasien aku fatty liver, aku suruh diet keto, intermittent fasting, choline, minum choline, vitamin D3 dan liver. USG bulan depan gone, hilang. Siapa namanya kak? Si fatty livernya hilang. Oke. Apalagi yang sering ditanyain ya. Untuk kalian yang mau menjaga kesehatan jantung kalian, karena misalnya kalian udah hipertensinya terlalu lama, kemudian berpotensi untuk terjadi stroke, berpotensi untuk terjadi gangguan CAD ya, koroner, jantung koroner itu, kalian konsumsinya natokinase boleh, natosera boleh. Natosera lebih mantap karena dia juga bisa menjaga otak kita, tapi lebih mahal. Kalau yang mau meriah adalah natokinase ya. Dok, vitamin D20 berapa lama? 10.000. Kalau triglyceride masa triglyceridnya 4.000 kak? Serius kak? Yang bener dulu kak? Oh, orang Lampungnya keluar. Yang bener dulu itu triglyceride 4.000 kak? Yang bener dulu sih kak. Jangan lah, masa 4.000 sih triglyceride kak? Iya 400 mah mungkin ya kak ya. 4.000 ya, jangan ngatur kakak ya, 4.000 ya. Dok, obat dokter boleh gabung dengan suplemen nggak? Tergantung suplemennya apa ya kak. Kalau misalnya kakak cuman vitamin D3 mah boleh. Tapi kalau misalnya kakak udah konsumsi, misalnya kakak udah konsumsi insulin, terus kakak mau tambahin lagi sama berberin, jangan. Takutnya nanti hipoglikemi turun banget gitu ya. Kalau yang vitamin D3 mah boleh aman. Kak, untuk masalah perkolesterolan tadi udah aku bahas ya. Kakak niacin sama niacin. Pakainya niacin. Niacin ada 2 nih. Ada niacin yang flushing, ada yang tidak flushing. Kakak mau yang mana? Terserah. Dom, saluran kemih bengkak, gimana? Hasil USG ISK. Kakak pakai probiotik sama Kiolik. Kiolik mana ya? Kakak pakai probiotik sama ada suplemen di etalase aku namanya Kiolik. Kiolik itu terdiri dari ekstrak bawang putih. Dimana kalau functional medicine, ekstrak bawang putih itu memiliki efek antibiotik alami. Jadi kakak bisa konsumsi ini ya. Ini namanya Kiolik. Kemudian kakak tambahin sama si probiotik. Mudah-mudahan bisa membantu ya kak. Tapi ingat ya kak, kadang-kadang pasien yang konsumsi Kiolik ini kan mengandung bawang putih. Kadang-kadang perutnya agak-agak gak nyaman gitu. Kiolik untuk hipertensi bisa. Nah, kakak, Kiolik tuh ada macam. Ini kan merek dagang tuh. Aku udah kena pembatasan ini ya. Kan merek dagang. Ada Kiolik untuk hipertensi, ada Kiolik untuk kardiovaskuler. Kalau yang untuk ESK, Kioliknya yang ini nih. ESK. Dia jadinya lupa aku namanya cleanse and digestion ya. Kakak pakainya ini ya sama probiotik ya. Gitu. Teman-teman yang aku sebutkan di sini adalah semua sesuatu hal yang kurang. Kadang-kadang kita tuh sakit karena kita mengalami kekurangan vitamin dan mineral gitu. Yang aku sebutkan adalah semua yang kekurangan. Sehingga insya Allah kalau kalian konsumsinya tepat, insya Allah tidak akan memberatkan ginjal. Yang memberatkan ginjal adalah kalian konsumsi magnesium, potasium saat kalian memiliki gagal ginjal stage 3 ke atas, 3B. Mulai dari 3B itu nggak bisa konsumsi apa-apa. Kalau misalnya kalian seperti itu, makanya jangan konsumsi suplemen. Konsumsi suplemen itu ketika kalian sehat, bukan ketika kalian sakit ya. Oke, sudah ya.
Yang mencari elektrolit, Dom, saya suka kelayangan, Dom, apalagi kalau saya lagi kerja outdoor. Kenapa ya, Dom? Kekurangan elektrolit. Silakan dikonsumsi untuk pasien yang GERD kronis, yang udah GERD bertahun-tahun. Aku sangat merekomendasikan kalian untuk konsumsi elektrolit. Kenapa? Untuk memproduksi asam lambung, kalian membutuhkan elektrolit yang adekuat. Untuk kakak-kakak polisi, poluan, tentara yang suka kerjanya di lapangan yang panas-panasan ya, kalian mengalami resiko untuk terjadi dehidrasi, sehingga penuhilah dengan elektrolit. Untuk kakak-kakak yang mau ikut kejuaraan, mau jadi atlet, perlu banget elektrolit ya. Vitamin D sudah 97 dosis, dilanjut atau turun? Kalau misalnya kakak sudah 97, kakak tidak ada keluhan apapun, dosis bisa diturunkan jadi 10.000 per 2 hari atau 5.000 per hari ya kak. Oke, kalau untuk BAB nggak lancar, oh ini juga pertanyaan yang paling sering ya. Oke ya, teman-teman ingat ya, aku udah jawab ya teman-teman ya. Kalau yang nggak dijawab di DM, mohon maaf lahir batin ya. Teman-teman yang nggak bisa BAB, aku sangat merekomendasikan ini. Ini adalah suplemen yang bisa untuk membantu kalian BAB. Ini bersifat laksatif, tapi dia gentle. Mudah-mudahan tidak buat kalian jadinya yang mencret-mencret gitu, nggak. Dia sifatnya tuh gentle ya. Pelancaran peredaran darah adalah Natosera kak. Natosera sama natokinase itu bagus untuk pelancaran peredaran darah. Ya teman-teman yang susah BAB, pakainya fiber cleansing ini bagus untuk yang mengalami gangguan BAB ya. Oke, untuk yang susah tidur dong, pakainya ini sleep support. Ini mengandung melatonin 10 mg. Link bionya di mana dong? Di situ tuh. Itu tuh bio aku kak. Kakak cek aja di situ bio aku. Silakan dicari apa obat yang kakak butuhkan ya. Dok, tadi untuk hipertiroid, selenium sama kortisol. Betul. Beta-NaCl bareng K2-D3 nggak bisa. Beta-NaCl itu kan dia sifatnya menambah asam lambung kan, Kak. Kalau D3K2 kan dia sifatnya itu larut dalam lemak. Jangan digabungin, dipisah minimal 1 jam. Ingat ya, Kak. Cuka apel, beta-NaCl tidak bisa dikonsumsi bersama dengan probiotik. Bisa rusak probiotiknya, bisa wassalam, bisa inilahi dia, Kak. Jadi kalau Kakak konsumsi cuka apel sama beta-NaCl, jauh-jauhin dari probiotik ya. Dok, untuk OA yang mana botolnya? Ini dia. Kalau ini ya, tapi kakak udah konsumsi vitamin D3 sama magnesium ya. OA tambahannya ini, glukosamin sama kondroitin. Kakak Grace ini mengandung seafood. Kalau kakak alergi seafood, tidak boleh konsumsi ini. Oh iya, aku juga lupa ya. Kakak yang tadi nyari obat untuk pelancar peredaran darah, obat ini melancarkan peredaran darah, tapi tidak boleh dikonsumsi kalau kakak alergi kedelai. Karena obat ini mengandung kedelai. Tidak boleh dikonsumsi kalau kakak mengandung kedelai. Mengandung kedelai, alergi sama kedelai. Hai terganggu, pakainya apa dong? DIM. Apalagi ya? Udah ya kakak ya? Itu aja kayaknya ya. Itu kan pertanyaan yang sering ditanyain kan? Ingat ya. Kalau kalian punya rezeki, silahkan untuk membeli vitamin D3K2 karena itu wajib banget. Oh, masih punya rezeki, beli magnesium. Masih punya rezeki, belinya zinc. Tapi kalau misalnya rezekinya masih belum ada, belilah vitamin D3K2 saja ya. Oke, terima kasih kakak yang sudah bergabung. Kita tutup acara ini. Besok aku nggak live ya kak, mohon maaf ya. Besok acara aku full padat, makanya aku agak lama live-nya hari ini karena besok aku nggak live. Oke, ini adalah gambar dari Sofia Haula Azahra. Dia adalah anak aku. Oke, harus diliatin pokoknya ya, kakak-kakak. Mohon maaf ya, pokoknya aku diliatin banget ya. Ini juga gambarnya ya kakak-kakak ya. Oke, udah ya. Pokoknya harus diliatin banget. Dia punya handphone sendiri. Dia lagi mantau tuh. Itu emaknya bener nggak ngeliatinnya, kayak gitu kan? Sampai dipegangin. Emaknya bener nggak megangin? Udah kelihatan nak? Udah, udah. Oke, udah benar, udah ya. Oke, dia udah ngasih gini. Oke kakak ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Mulut sampai ketutupan gara-gara ya tutup gambarnya kan. Udah.